Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas keanekaragaman hayati, keanekaragaman makhluk hidup edisi 1. Materi ini ada di LKS di halaman 19 sampai halaman 23. Anak-anakku, kalau ditanya keanekaragaman makhluk hidup di seluruh dunia itu berapa jumlahnya, jenis-jenisnya ada berapa? Nah, di dalam makalah yang telah diterbitkan oleh The Quarterly Review of Biology ini pada bulan September 2017, para peneliti dari University of Arizona memperkirakan bahwa di dunia ini ada sekitar 2 miliar spesies hidup di bumi. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, ya, itu merupakan daerah yang sangat subur karena dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga matahari itu tepat di atas kita, sehingga kita memiliki tingkat keanekaragaman makhluk hidup yang sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat data, negara Indonesia itu memiliki tingkat keanekaragaman hayati nomor 2 di dunia. Yang pertama adalah Brasil ini ya, di daerah benua Amerika. Selanjutnya adalah Indonesia yang juga dilalui garis khatulistiwa. Yang ketiga adalah di daerah benua Afrika, Zaire. Kalau di daerah Brasil kita ada Sungai Amazon. Di situ ada hewan-hewan yang langka yang besar-besar, contohnya ular anaconda, ikan piranha, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran kali ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian keanekaragaman hayati. Yang kedua, untuk mengetahui 3 tingkat keanekaragaman hayati. Yang ketiga ya, untuk mengetahui flora itu tumbuhan, fauna itu hewan yang ada di Indonesia. Nah, apa pengertian keanekaragaman hayati? Pengertian keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem air lainnya, akuatik itu air, serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Berarti keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman jenis, yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Kita akan bahas satu persatu. Ya, ada 3 tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama keanekaragaman gen. Apa itu? Variasi atau perbedaan susunan gen dalam satu spesies makhluk hidup. Contohnya bunga mawar. Di dalam klasifikasi bunga mawar kingdomnya plantae, divisinya spermatophyta, tumbuhan berbiji, subdivisinya Angiospermae, tumbuhan yang bijinya tertutup oleh daun buah, kelasnya Dicotyledoninae, tumbuhan yang bijinya berkeping 2, ordonya Rosanales, genus Rosa, spesiesnya Rosa sp. Di dalam satu spesies Rosa sp atau bunga mawar itu banyak varietasnya. Ada mawar merah muda, ada bunga mawar merah, ada bunga mawar berwarna kuning, ada bunga mawar berwarna putih. Ini hewan yang tumbuhan yang berbeda-beda ini masih dalam satu spesies Rosa sp. Selanjutnya 3 tingkat keanekaragaman hayati yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis. Apa itu keanekaragaman tingkat jenis? Adalah keanekaragaman atau variasi yang terdapat antar individu antar spesies tapi masih
dalam satu genus atau famili yang sama. Contohnya adalah harimau dan singa. Bagaimana klasifikasinya? Ini masih dalam satu famili tapi lain spesies. Kita lihat. Harimau itu kingdomnya Animalia, singa Animalia sama. Filumnya harimau chordata, singa chordata, hewan yang ada rangka tubuhnya. Kelasnya harimau Mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya. Singa sama kelasnya, Mamalia, hewan yang menyusui anaknya. Harimau ordonya Carnivora, pemakan daging. Singa ordonya juga Carnivora, pemakan daging. Hanya saja di sini juga harimau familinya sama, Felidae. Singa familinya sama, Felidae. Hanya saja harimau juga genusnya sama, Panthera. Singa genusnya sama, Panthera. Tapi di sini harimau dan singa berbeda spesies. Harimau spesiesnya Panthera tigris. Singa spesiesnya adalah Panthera leo. Ini termasuk keanekaragaman jenis. Mereka berbeda spesies tapi memiliki genus yang sama. Itu namanya keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem, di mana ada variasi bentuk dan jenis bentang alam, daratan maupun perairan, di mana organisme, tumbuhan, hewan, dan organisme lain saling berinteraksi atau berhubungan. Jadi ini berbeda ekosistem. Di dalam ekosistem air, ekosistem udara, itu ada komponen biotik, makhluk hidup. Komponen abiotik, tak hidup, meliputi faktor fisika, iklim, cahaya, suhu, air tanah, dan kelembapan. Kelembapan itu kadar air dalam udara. Selain itu, komponen abiotik juga meliputi faktor kimia yang meliputi salinitas, kadar garam, tingkat keasaman, pH, dan kandungan mineral. Nah, mengapa kok di muka bumi ini kok banyak berbeda ekosistem? Karena adanya perbedaan letak geografis. Nah, di sini perbedaan letak geografis itu posisinya berbeda, posisi dari lintang, garis lintang, dan garis bujur. Nah, ini garis lintang, ini garis bujur. Indonesia secara geografis terletak di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Sehingga Indonesia itu dilalui garis khatulistiwa. Sehingga Indonesia itu iklimnya tropis. Kalau derajatnya di atas dari 6 derajat lintang utara, itu iklimnya subtropis ini. Lalu di atas ini iklimnya sedang. Di atas ini iklimnya dingin. Indonesia itu dilalui garis khatulistiwa sehingga iklimnya tropis. Ideal iklimnya. Nah, ingat perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim, di mana iklim itu meliputi perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas dan lama penyinaran cahaya matahari. Sehingga antara daerah Indonesia iklim tropis dengan daerah Jepang yang iklimnya misalnya sedang itu berbeda dari temperaturnya, curah hujannya, dan lain sebagainya. Perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas, dan lama penyinaran cahaya matahari itu nanti akan menyebabkan perbedaan flora, tumbuhan, dan perbedaan fauna, hewan di masing-masing iklim tersebut, dari iklim tropis, iklim subtropis, lalu iklim sedang, dan iklim dingin. Nah, jenis-jenis ekosistem yang ada di dunia, ada ekosistem pantai, ada ekosistem hutan bakau, ada ekosistem hutan tropis, di mana hutan tropis itu cirinya tumbuhannya itu memiliki kanopi yang rapat, lebat, sehingga di sini
daerahnya teduh di bawahnya. Karena apa? Di atasnya daun-daunnya bagaikan atap. Nah, selanjutnya kita akan membahas persebaran flora di Indonesia, persebaran tumbuhan yang ada di Indonesia. Lalu kita akan juga membahas persebaran fauna hewan yang ada di Indonesia. Kita akan bahas pertama kali persebaran flora tumbuhan yang ada di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia, persebaran tumbuhan di Indonesia. Di Indonesia itu floranya, tumbuhannya termasuk flora Malaysiana yang meliputi negara Indonesia, Malaysia ini, Papua Nugini. Di Indonesia, pulau yang memiliki tingkat keanekaragaman tumbuhan paling tinggi itu di sini, di Kalimantan. Ini yang paling tinggi. Ini juga dilalui garis khatulistiwa sehingga subur, cukup mendapatkan sinar matahari. Nah, persebaran flora di Indonesia, jenis tumbuhan di Indonesia, termasuk tumbuhan famili Dipterosarpaceae, di mana pohonnya itu menghasilkan biji yang bersayap. Contoh tumbuhan di Indonesia yang memiliki biji bersayap adalah ini, biji bersayap ini ya, memiliki contohnya kruing, ramin, meranti, dan pohon kapur. Nah, persebaran flora di Indonesia, jenis tumbuhan di Indonesia. Di Indonesia itu termasuk bioma hutan tropis. Cirinya apa? Tanamannya berkanopi rapat. Kanopi itu atap. Di atas ini daun-daunnya itu lebat dan antara tumbuhan yang satu tumbuhan yang lain rapat, sehingga di atasnya bagaikan atap. Sehingga di sini teduh, sejuk karena sedikit mendapatkan sinar matahari. Pada tumbuhan flora di Indonesia, bioma hutan tropis itu banyak tumbuhan liana, tumbuhan yang memanjat seperti sirih. Nah, sekarang kita akan membahas persebaran fauna hewan yang ada di Indonesia. Pada tahun 1859, seorang ilmuwan namanya Alfred Russel Wallace itu melakukan perjalanan dari ujung timur Indonesia, ujung barat Indonesia sampai ujung selatan timur Indonesia. Di situ dia melihat bahwa hewan-hewan yang ada di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa berbeda dengan hewan yang di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sehingga dia membuat garis maya seperti ini, garis Wallace, di mana di sebelah sini hewannya termasuk fauna asiatis, di sebelah timur ini adalah fauna Australia. Karena dulu hewan-hewan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali mirip dengan hewan-hewan di benua Asia. Dan hewan-hewan di Maluku, Papua, Timur-Timur, hewannya mirip dengan benua Australia. Sehingga kemungkinan dulu hewan di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, pulau ini menyatu, melekat dengan benua Asia. Sedangkan Pulau Papua, Pulau Maluku, Timur-Timur itu melekat dengan benua Australia. Nah, selanjutnya Weber melakukan penelitian lagi hewan-hewan di Indonesia, dan ternyata dia menyimpulkan hewan yang ada di Sulawesi itu bukan kategori fauna Australia, karena hewan ini berbeda ciri-cirinya dengan hewan yang ada di benua Australia dan hewan di benua Asia. Hingga kemungkinan Pulau Sulawesi, Pulau NTT, dan NTB itu adalah pulau-pulau yang tidak pernah bergabung dengan benua Asia dan benua Australia. Sehingga Weber itu membagi Indonesia menjadi 3 fauna, yaitu fauna asiatis oriental, yang kedua adalah fauna peralihan, yang ketiga adalah fauna Australia. Nah, selanjutnya di sini ya, Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok itu faunanya Asia. Kemungkinan hewan-hewannya dulu ini pulau-pulau bergabung dengan benua Asia.
Lalu ada fauna peralihan. Nih, Pulau Sulawesi, Pulau NTB. Nah, ini kemungkinan pulau ini nggak pernah bergabung dengan pulau benua Asia. Lalu hewan ini fauna Australia, di mana ini meliputi Pulau Maluku dan Papua. Kemungkinan hewan-hewan ini itu sama dengan benua Australia. Kemungkinan pulau-pulau ini dulu bersatu dengan benua Australia. Nah, kita akan membahas satu persatu. Bagaimana ciri-ciri hewan oriental, ada di pulau mana saja, dan contoh hewannya apa. Kita lihat hewan-hewan yang ada di fauna oriental, itu memiliki mamalia berukuran besar. Contohnya badak, gajah, harimau. Itu berukuran besar. Mamalia itu hewan yang menyusui anaknya. Ada primata, contohnya orang hutan. Primata itu hewan yang tangannya ada 5 jari. Lalu pada hewan ini, burungnya bersuara merdu, tidak menarik, tapi suaranya merdu. Nah, fauna oriental ini ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Contoh-contoh hewannya adalah ini, badak, orang hutan, gajah, dan lain sebagainya. Lalu fauna di sini, Australian, ada pulau. Hewannya itu berkantong, contohnya kanguru. Hewannya mamalia, hewan yang menyusui anaknya. Mamalianya berukuran kecil. Burung-burung pada hewan fauna Australian biasanya indah warnanya, contoh burung kasuari, burung cendrawasih. Pulau-pulau di fauna Australian itu meliputi Pulau Papua dan Pulau Maluku. Contohnya burung kanguru dan hewannya kanguru dan burung cendrawasih. Lalu fauna peralihan di sini, di Sulawesi ini. Hewan ini ya mirip dengan hewan-hewan yang ada di fauna oriental dan fauna Australian. Ada di mana hewan ini? Di Pulau Sulawesi. Contohnya apa? Komodo, babi rusa di Sulawesi, dan maleo. Nah, ini sebagai penutup, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah, dengan seni hidup jadi indah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.